tahu pada hari ini Ketua Otorita IKN bersama Ketua Otorita IKN yang bernama Bapak Susantono dan wakilnya, ya dua sekaligus Bang. Pak yaitu Susantono sama Doni Raharjo. Doni Raharjo Mundur. Oh. Nah, ini menarik nih. Ada apa di balik mundurnya mereka? Ya. Apakah ini mereka sudah menduga-duga akan seperti mobil goib SMK? Ya. Nah, untuk itu sudah bersama kita Presiden PPMI. Assalamualaikum Bang Daeng Wahidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pare. Tetap semangat, tetap selawat. Terus melawan kita. Oke Bang Daeng, jadi di tengah-tengah isu dalam 2 minggu ini luar biasa Bang Daeng. Tapera, Ya. kemudian putusan Mahkamah Agung meloloskan itu Kasus Pina Cirebon, kasus Pina Cirebon, korupsi 270 ribuan triliun, ternyata jadi 300 triliun. 300 triliun. Gila lah. Nah ini baru hari ini Bang, Ketua Otorita IKN mundur. Jadi ketua ini adalah ketua dan wakil kan? Dan wakilnya betul. Jadi ketua dan wakilnya ini memang dulunya dia itu adalah salah satu yang diambil dari Sinarmas Land. Jadi dia pejabat Sinarmas Land, kemudian diminta oleh Jokowi untuk menjadi ketua itu, ketua Otorita IKN. Nah hari ini mundur. Nah Bang Daeng melihatnya fenomena ini seperti apa? Ya, jadi ini berita heboh, tapi saya kira Jokowinya mundur. Kalau Jokowinya mundur itu luar biasa. Lebih heboh lagi dan itu menurut saya kalau Jokowinya mundur itu gentleman lah. Tapi ini sebuah berita terbaru hari ini ya. Pak Arif ya. Iya betul. Di varian mana itu? Diberitakan di stasiun langsung dari Kementerian PUPR tadi sudah Pak Basuki. Ya, sudah mengumumkan secara resmi bahwa kedua orang ini mundur dari jabatan. Mundur. Jadi sebenarnya sih menurut saya tidak aneh. Tidak aneh dia mundur, cuma ini sebuah bentuk bahwa tanda-tanda bahwa proyek IKN itu gagal. Ya kan? Karena ya tidak mungkin semacam kelas ketua otorita atau wakilnya memilih mundur kalau ada sesuatu. Ini kan mission. Ya kan? Tapi menurutku ini mission impossible. Mission impossible ya kalau kita mau lihat dari film dulu kan. Jadi sebuah misi yang harus dilaksanakan dan harus diwujudkan. Nah itu memang tugas berat. Kenapa? Kalau kita lihat perjalanan daripada IKN ini, IKN ini adalah salah satu proyek mahakaryanya Jokowi yang tidak ada disampaikan waktu ketika kampanye Pilpres 2019. Itu satu. Jadi begitu terpilih ujung-ujung muncul nih ide. Ide dari mana tanpa ada omon-omon gitu kan. Toto ujung-ujung saya mau pindahin ibu kota negara kita di IKN. Muncul banyak polemik karena ini harusnya kan harus ada sebuah bentuk kajian studi untuk bahwa pantas enggak ibu kota yang dipindahkan, cocok enggak ibu kota yang dipindahkan, apakah anggarannya cukup, amdalnya bagaimana, terus bagaimana. Jangan cuma melihat proyek ini sebuah mega proyek yang harus menelan anggaran biaya 490 triliun. Ya kan? Nah, ini lebih barangkali berapa ribu, bisa jadi ribuan triliun juga akan terus ke sana. Nah, ini dengan mundurnya otorita ini adalah saya pikir lagi-lagi program kerja daripada Pak Jokowi ini berantakan. Amburadul ya. Di penghujung masa jabatan ini amat sangat berantakan. Karena itu tadi saya yakin mereka yang mundur ini adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas, kemampuan untuk menjalankan misi. Tapi setelah dia menerawang, melihat, mengamati, mempertimbangkan, ya kan, memperhatikan segala sesuatunya, akhirnya mereka ini memutuskan bahwa lebih bagus saya mundur dari sekarang daripada harus nanti berhadapan dengan hukum di kemudian hari. Karena ini proyek pemaksaan. Anggarannya yang nggak karu-karuan, ya kan, begitu besar. Ya kan, terus tanpa melalui sebuah perencanaan yang matang, sehingga proyek-proyeknya Jokowi yang gagal ini seperti SMP pada akhirnya hanya menyisakan penderitaan rakyat.
Nah, buktinya apa? Ya kan di sisi lain Jokowi yang utangnya sudah over limit, Betul. ugal-ugalan. Betul. Bahkan ada beberapa kali itu dia tidak berkonsultasi dulu ke DPR. Betul. Malah langsung aja mengutang ke sana kemari, nggak karu-karuan itu kan. Nah, akhirnya berdampak terhadap cicilan, bunga, utang. Nah, belum lagi nanti ada program lain-lain. Betul. Misalnya pengangkatan PNS yang butuh anggaran. Belum lagi proyek-proyek lainnya yang memang butuh anggaran. Tiba-tiba EKN seperti demikian. Ini artinya proyek ini katanya bisa mengundang investor asing sejak dilaunchingkannya sampai hari ini. Tidak pernah ada itu investor asing. Itu hanya halusinasinya aja Pak Jokowi. Halu Pak Jokowi lagi halu gitu kan. Pada akhirnya hanya melibatkan investor lokal. Betul. Kenapa investor lokal yang dilibatkan? Karena cuma itu doang yang bisa diintimidasi. Jokowi tidak bisa intimidasi macam apa si kemarin yang punya Starlink itu. Elon Musk. Elon Musk nggak bisa intimidasi malah investor-investor asing dari Jepang, dari mana? Kenapa? Karena itu tadi ada ketidakpastian hukum yang dijalankan oleh rezim Jokowi ini gitu loh, sehingga proyek ini berantakan. Kemudian kedua, kenapa investor lokal yang masuk? Karena investor-investor yang ini kebetulan mungkin yang punya uang ini ya ketahuan bisa saja dalam keadaan di bawah tekanan. Betul. Ya kan, di bawah tekanan akhirnya dipaksalah. Inilah masuklah Sinarmas lah, Maya pada grup lah apa segala macam. Dia bukan membantu karena atas dasar apalagi ini bagi untung, tetapi ya dalam tekanan, di bawah tekanan. Entah apa yang tersandra gitu kan ya. Tahu sendiri mereka ini kan cari uang kan banyak juga yang melakukan perampasan terhadap tanah-tanah rakyat, tanah-tanah sengketa. Mereka ini kaya oleh lahir dari tanah-tanah sengketa. Ya kan, makanya rahmat dan ridho Allah nggak turun, kagak ada berkah dari hasil daripada menjajah rakyat, mengintimidasi rakyat. Nah ini akan berdampak serius juga kepada Jokowi sendiri. Nah buktinya hari ini tiba-tiba undang-undang terkait masalah tabungan perumahan rakyat, Tapera, tiba-tiba muncul. Oke lah, kemarin melibatkan ASN, TNI, Polri, dan sekarang melibatkan seluruh pekerja swasta. Bahkan di situ jelas sekali, di dalam pasal berapa itu, pasal 17 kalau nggak salah, di situ jelas setiap pekerja yang menerima gaji atau upah. Jadi bukan cuma pekerja swasta seperti formal, supir taksi bisa, ojol bisa, kuli bangunan bisa, bahkan penjual-penjual kayak begini bisa, kaki lima begini, semua dipaksa iur, ya kan? Itu semua cara-caranya Jokowi untuk mengumpulkan pundi-pundi agar EKN ini tetap jalan. Karena EKN ini adalah eksistensinya Jokowi. EKN gagal sama dengan runtuhnya dinasti Jokowi gitu. Betul, ya kan? Nah kalau ini nggak jalan, ya wes gimana caranya? Ya udah, ya kan perasa aja rakyat. Tapi hari ini rakyat nggak bodoh. Rakyat mulai ngelawan. Karena kenapa? Bentar lagi Jokowi leser ke Prabon, ya kan? Lu udah tahu mau laser begini, udah mau dekat-dekat laser 5 bulan lagi, malah bikin gara-gara lagi sama rakyat. Ya ngamuk lah semua. Lu selama ini jahat sama buruh, jahat sama rakyat, tiba-tiba giliran butuh duit mau peras buruh, ya buruh nggak mau dong. Ya kan? Nggak mau dengan cara-cara seperti gitu. Jadi proyek IKN ini adalah salah satu program kerja yang sudah banyak orang prediksi akan terjadi. Sejak awal sudah diingatkan. Ya kan, malah yang ingatin dikriminalisasi. Betul, Bang Edi Mulyadi. Bukannya harusnya terima kasih diingatin, ini malah dikriminalisasi. Nah akhirnya begini jadinya. Udah terlalu banyak inilah perbuatan-perbuatan curang, udah terlalu banyak perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati rakyat, sehingga ya itu tadi saya bilang, IKN ini gagal berarti sama dengan legasinya Jokowi lah ya. Legitimasi Jokowi ini menjadi makin apalagi ini redup ya di masa penghujung masa jabatannya. Jadi nggak benar itu yang ada di TikTok, di Snack 99% orang suka Jokowi. Dari mana? Dari Hongkong itu ya kan? Masa orang mungut-mungutin pajak, mungut-mungutin uang rakyat, ya kan, suka potong-potong uang rakyat, naikin pajak, naikin BBM, masa rakyat suka? Ya kan? Rakyat hari ini uangnya
udah terbatas, sudah banyak makan tabungan, malah dipotong oleh Jokowi. Yang nggak mungkin malah kok senang sama Jokowi, yang ada malah benci, nggak suka. Iyalah kan, jadi basar-basar ini kadang-kadang tidak berlogika juga menyampaikan bahwa sampai saat ini masih 70% yang suka dari mana? Saya tidak percaya dengan isu. Justru bisa sebaliknya. 70%, 80% rakyat Indonesia ini benci sama Jokowi. Karena terlalu banyak manjakin rakyat. Iya. Naikin pajak tahun depan jadi 12%. Tambah lagi, pokoknya udahlah. Iya. Udah nggak karu-karuan lah ini kebijakan Jokowi. Nah, ada bisa di. Yang menarik Bang Daeng, ini kalau kita lihat ya, Presiden dari Joko Widodo ini kan dia lompat dari Solo sampai Jakarta ini kan membawa proyek SMK. Ya. Yang goib sampai sekarang Ya. kemana itu SMK. Nah ini yang akan dibangun ini kan legasinya Jokowi nih. Ya. Hidup matinya ada di IKN ini. Ya. Kalau IKN mati mungkin saja bisa terbongkar semua kejahatan-kejahatan di bawahnya. Nah, yang terakhir tadi sudah disinggung Bang Daeng. Ini kan soal tapera. Ya. Tapera ini kan tadi sudah disinggung melibatkan banyak orang, masyarakat, bahkan semua yang menerima gaji nanti akan dipotong. Apa bedanya dengan pemalakan kan sebenarnya? Pemalakan secara struktural yang pada akhirnya nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang akan menjadi korban. Tadi juga disebutkan oleh Bang Daeng dengan melihat bagaimana apa yang terjadi di SMK, apa yang terjadi di AIKN, yang konon kemarin katanya mau disuntik dana SoftBank 30 sampai 40 miliar dolar, ternyata zong. Kemudian ada sekarang menggandeng tadi disebutkan juga Bang Daeng menggandeng kayak Sinarmas, kayak Agung, kayak segala macam itu. Namun sampai dengan hari ini juga belum ada kenyataan yang real. Nah, melihat kondisi seperti ini Bang Daeng, ini kan nampaknya di akhir periodenya ini kan semakin ugal-ugalan nih Bang. Bukannya semakin bertobat, harusnya tobat nasuha. Bukannya semakin mawas diri, ini malah semakin ugal-ugalan. Makin ganas, makin terginas. Nah, ini yang kita lihat, yang kita lihat nih Bang Daeng. Kondisinya seperti itu. Nah, maka apa yang semestinya dilakukan oleh masyarakat nih Bang Daeng? Yang jelas begini, Jokowi ini adalah manusia yang penuh dengan skandal. Ya kan? Orang itu multi talent, ini multi skandal. Skandal daripada SMK tadi, terus kemudian skandal daripada IKN ini sendiri di kemudian hari, kemudian skandal kereta cepat, kemudian skandal jalan tol yang biaya pembangunannya habis 7 triliun, giliran sudah jadi dijual 400 miliar. Allah. Ya kan? Skandal apalagi ini pelanggaran konstitusi, skandal pengkhianatan terhadap demokrasi. Nah, jadi rakyat ini harusnya peka melihat rekor ini, nggak usah lagi percaya sama basar itu memang sengaja. Hari ini kita lihat di TikTok, di Snack itu berusaha kayak memuja-muji aja Jokowi di pengusung jabatannya, padahal itu semua omong kosong. Rakyat hari ini harus benar-benar cermat. Kita tidak perlu mengikuti arahan pemimpin yang menyesatkan, yang merugikan kita. Masyarakat ini udah sangat terlalu besar bebannya. Beban ekonomi yang diderita oleh rakyat hari ini sangat berat, khususnya buruh. Ya kan? Upahnya dibikin murah. Status kerjanya dibikin gak jelas. Sudah itu gampang di PHK. Ya kan? Lantas kemudian banyak kriminalisasi, intimidasi terhadap aktivis buruh yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Akibat melemahnya, akibat sistem upah murah ini mengakibatkan lemahnya daya beli masyarakat. Nah, otomatis ketika daya beli masyarakat menurun, ya kan? Nah, terjadilah inflasi. Terjadilah apalagi ini hasil produksi yang dikerjakan oleh para pengusaha ini juga siapa yang mau serap? Betul, ya kan? Mau diekspor juga susah, lagi banyak perang. Jadi satu-satunya cara kemarin udah diajari bahwa kalau Jokowi setia dengan janji kampanyenya, Tri Layak yang dulu 2014 digaungkan itu, kerja layak, upah layak, hidup layak, itu tidak seperti begini. Rakyat dengan senang hati, gotong royong katanya, gotong royong membantu misalnya
minta pungutan. Tapi yang terjadi hari ini upah buruh ditekan, ya kan, Dipotong. kemudian kebijakannya juga banyak merugikan buruh, Iya. kemudian dipotong. Iya. Lah, selama ini ya jujur aja sekali lagi saya katakan, Jokowi selama ini apa sih yang dia bikin oleh kaum buruh? Ya ini kan jelas tuh menyasar kaum buruh, kaum pekerja yang diminta iuran. Apa itu pekerja formal atau informal? Yang jelas itu pekerja itu buruh yang mau dipotong gajinya untuk tapera. Itu sama sekali adalah pemalakan yang dilegitimasi melalui sebuah peraturan pemerintah. Ya kan? Yang tiba-tiba ujuk-ujuk juga tahu-tahu keluar. Kita ini serikat buruh, teman-teman yang ada di LKS, saya cross check, LKS tripartit tidak pernah tuh diajak ngomong serikat buruh, padahal nyasar anggota kita. Ya mesti ngomong dulu dong. Iya. Ya kan? Ini udah dibuat PP-nya, sosialisasikan, banyak yang protes, baru pada sibuk klarifikasi. Di mana-mana orang itu sebelum membuat peraturan pemerintah sebuah aturan itu ngomong dulu, ini layak atau tidak. Ya akhirnya kayak PKN lagi, ini tapera bisa berantakan. Kenapa? Betul. Berlaku 2027 bisa saja. Betul. Ya kan? Jangan bilang bahwa walaupun misalnya 3% itu ditanggung oleh pengusaha, belum tentu juga buruh setuju. Belum tentu. Ya pengusaha kan? Juga bisa bubar juga. Pengusaha bisa bubar. Oke, yang karyawannya mungkin 100, yang karyawannya ribuan. Iya. 100.000 gede itu. Kena juga buruh di PHK juga. Kami lebih senang kalau 3% itu masuk kepada misalnya diberikan untuk kegiatan-kegiatan buruh secara internal. Ya kan? Misalnya tunjangan keluarga buat kami dari perusahaan-perusahaan itu jadi perusahaan juga. Gimana diperas juga, makanya hari ini isu yang sama antara pengusaha dengan buruh tumben-tumbenan nih kompak nih, ya kan, sama-sama menolak ya kan. Nah, karena besarnya potongan itu tentu saja Jokowi ini bikin gondok buruh, akhirnya buruh ini jujur aja tidak ikhlas ketika misalnya dia memotong 2,5%. Yakin saya, karena kan udah terlalu banyak potongan-potongan. Total dengan masuknya ini bisa 21,7% total potongan yang diterima tiap bulan. Jadi kalau misalnya gaji 5 juta itu bisa 1 juta berapa itu? Iya. Karena ada BPJS, ada PPN, ada tapera itu lagi. Belum lagi PPN nanti PPH lagi. Iya, PPP kita mau diperpanjang. Ini gila-gila. Jadi Jokowi ini sudahlah. Memang Jokowi ini giliran udah butuhnya sama buruh baru mau apalagi ini selama ini kebijakannya jahat sama buruh. Giliran butuh duit minta sama buruh. Lagian juga dipastikan ini utang orang di luar negeri udah nggak mau kasih utang Jokowi. Kenapa? Udah di penghujung jabatan. Kedua utangnya udah over limit. Ya nggak ada investor yang percaya, gimana percaya? Kedua investor itu butuh penegakan hukum yang fair dan kepastian hukum. Lah ini gimana mau fair? Konstitusi aja ditabrak. Betul. Ya kan? Kemarin MK menangkan kakaknya, sekarang MA menangkan adiknya. Gimana? Ya kan demokrasi udah dibajak, dirusak begini. Investor juga wah. Konstitusinya aja ditabrak apalagi undang-undang. Gimana mau tegakin hukum? Sudah itu yang BK banyak. Inilah akhirnya rusak semua. Jadi gara-gara Jokowi setitik rusak susu sebelah. Iya, ini yang terjadi. Tapi Bang, kalau kita ngelihat klarifikasi dari BP Tapera kan katanya itu adalah program gotong royong, Bang. Jadi ini adalah program gotong royong antara pemerintah dengan buruh. Ya. Jadi ini bukan iuran bahasanya, tapi tabungan. Ya. Gimana tuh, Bang? Tabungan itu sukarela. Ini kan maksa. Oke. Ya kan? Ini kan memaksakan lewat undang-undang. Kamu nabung aja. Terus juga kalau nabung, kita ini misalnya tidak ada misalnya selama dana kita dikelola tidak ada perbagian investasi seperti BPJS misalnya, pembagian keuntungan dengan ini. Ya jadi terima-terima aja. Atau juga kalau misalnya kita 40 tahun nabung dengan gaji misalnya 5 juta, itu cuma dapat 70 juta. Rumah apa yang 40 tahun ke depan itu cuma 70 juta, itu mah bikin WC. Ya kan? Itu cuma modal bikin WC nanti. Ini gimana 70 tahun? Kedua, yang selain daripada itu juga apalagi ini bukan gotong royong. Ini mah gotong dikemas atas nama gotong royong tapi asli malakin rakyat. Ini yang kita tolak.
Oke. Ya kan? Kemudian bagaimana persoalan pengawasan atau kredibilitas daripada Tapera itu, ya kan? Pasti nanti dana ini ketika terkumpul triliunan jadi lahan korupsi baru kayak Asabri, Jiwasraya. Asabri itu uang tentara, uang polisi loh, uang penegak hukum itu aja berada di korupsi, apalagi kita buruh. Betul. Iya, iya kan, Jokowi ini di demo berjilid-jilid sama buruh, cuek aja, ya kan? Gimana mau balikin duit kita? Jadi kita ini buang-buang duit. Jadi bagusnya 2,5% itu bagusnya buruh itu gunakan untuk pendidikan anaknya, apalagi uang kuliah ini kita ini naik terus. Oke lah hari ini UKT mungkin nggak ini, apalagi ini UKT-nya nggak jadi dinaikin, tapi apalagi beli buku kiri kanan biaya anak sekolah dan kuliah itu mahal hari ini. Ya kan? 2,5% dari gaji cuma 5 juta misalnya, itu hanya 150.000. Hanya 150.000 sebulan. Ya paling buat jajan anak SD aja. Sekarang jajan anak SD aja paling sedikit 5.000 sampai 10.000. Ya kan? Gimana? Jadi sudahlah, Jokowi ini makin ke sini harusnya mungkin juga karena ini ya. Udah panik juga. Saya perhatikan dia panik karena memang sudah banyak dosanya nih presiden. Karena Indonesia panik. Dia mau bikin apa? Karena makin ke sini orang makin gak hormatin dia. Iya. Nah, politikus-politikus yang salah hari ini masih manut-manut sama dia, perlahan-lahan udah melipir satu-satu. Ya kan? Nah, pada akhirnya ketika dia tidak berkuasa akan ditinggalkan. Bahkan bisa jadi dia akan ditaur oleh dan dibiarkan saja. Bisa jadi juga penjara udah menanti Jokowi, ya kan? Terlepas anaknya mau jadi wakil presiden atau sudah apa ya, kita lihat aja lah nanti kan bagaimana periode ke depannya, ya kan? Jadi karena mungkin udah stres Jokowi, ya kan? Udah nggak jelas kemana ininya, orientasi program kerjaannya ini tidak tertata, tidak terencana dengan baik. Nah akhirnya bola itu mendulang air memercik ke muka sendiri jadinya. Nah, itu jadinya. Oke, teman-teman terima kasih yang sudah nonton ini karena ternyata ada tamu kita ya. Ya. yang sudah datang. Insya Allah kita lanjutkan nanti sebentar lagi ya Bang. Okay. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Bang Daeng Wahidin. Dan nanti ada Bang Egy Sujana juga. Terima kasih yang sudah menonton. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Tetap semangat Indonesia, Hidup tetap buruh. melawan, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.